Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar antum semua? Semoga berada dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat dalam menjalani pembelajaran secara online. Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang iman kepada hari kiamat atau hari akhir. Apa itu iman kepada hari akhir? Iman kepada hari akhir merupakan rukun iman yang kelima setelah beriman kepada Allah, malaikat, kitab, dan rasul. Iman kepada hari akhir artinya mempercayai bahwa hari kiamat pasti akan datang dan seluruh semesta akan hancur dan kehidupan akhirat menanti ke depan. Orang yang beriman kepada hari akhir wajib mempercayai akan datangnya tanda-tanda hari kiamat. Sebagai makhluk Allah manusia, pernahkah kamu memikirkan bahwa kita akan mengalami periode hidup yang panjang? Ini adalah tahapan yang akan dilalui manusia sepanjang hidupnya, dari mulai sebelum ia dilahirkan, semasa di dunia, hingga akhirat nanti. Tahap pertama adalah alam roh. Pada alam ini Allah mempersiapkan keberadaan manusia berupa ruh. Yang kedua adalah alam rahim atau kandungan. Di dalam kandungan atau rahim Allah menciptakan manusia dari setetes mani, lalu menjadikannya darah, daging, tulang, dan menjadikannya sempurna, lalu meniupkan ruh ke dalamnya. Janji manusia di dalam rahim kepada Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan ingatlah ketika Tuhan mengeluarkan keturunan anak-anak Adam dari sulbi mereka, dan Allah mengambil kesaksian terhadap jiwa mereka. Bukankah aku ini Tuhanmu? Mereka menjawab, benar, engkau Tuhan kami menjadi saksi. Kami lakukan yang demikian itu agar pada hari kiamat kamu tidak mengatakan, sesungguhnya kami adalah orang yang lengah terhadap ini. Proses penciptaan manusia dalam rahim berlangsung selama lebih kurang 40 minggu atau 9 bulan 10 hari. Untuk kemudian siap dilahirkan sebagai manusia dan menjalankan fitrahnya sebagai hamba Allah. Yang kedua adalah alam dunia. Setelah manusia dilahirkan, manusia akan menuju alam berikutnya, yaitu alam dunia. Alam dunia disebut juga alam fana, di mana manusia dilahirkan untuk menjalankan tugasnya sebagai khalifah di muka bumi. Manusia akan melewati perkembangan fisik dan mental selama hidupnya. Allah memberikan kebebasan kepada manusia untuk menjadi orang beriman atau sebaliknya menjadi manusia yang ingkar sesuai dengan qada dan qadarnya. Alam dunia adalah alam yang kita jalani sekarang. Manusia diberi fasilitas fisik dan akal agar bisa dipergunakan sebaik-baiknya untuk mengumpulkan bekal di hari akhir nanti. Ujian yang dilalui manusia dalam kehidupannya dijadikan indikator untuk menguji keimanan yang mereka miliki. Ada yang berhasil melewatinya dan ada yang tidak. Oleh sebab itu, hendaklah kita menyadari bahwa kehidupan dunia hanya sementara saja dan pasti akan berakhir. Dan manusia akan menemui batas usianya untuk kemudian mempertanggungjawabkan perbuatannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Habis waktunya di dunia, maka manusia akan memasuki alam barzah. Alam barzah merupakan alam pembatas antara alam dunia dan alam akhirat. Manusia mati terlebih dahulu mereka akan mengalami sakaratul maut, di mana Allah sampaikan dalam surah Ali Imran ayat 185 bahwa setiap jiwa akan merasakan mati. Dalam surah Al-Jumu'ah ayat 8, Allah berfirman, katakanlah sesungguhnya kematian yang kamu hindari itu, maka sesungguhnya kematian itu pasti akan menemuimu. Kemudian kamu akan dikembalikan kepada Allah yang maha mengetahui perkara yang gaib dan nyata. Lalu Dia akan memberitahukan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. Bagaimana sakitnya sakaratul maut itu? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa sakaratul maut itu sakitnya sama dengan tusukan 300 pedang. Hadis riwayat Tirmizi. Kemudian baginda Rasulullah juga bersabda bahwa kematian yang paling ringan ibarat sebatang pohon penuh duri yang menancap di selembar kain sutra. Apakah batang pohon duri itu dapat diambil tanpa membawa serta bagian kain sutra yang tersobek? Hadis riwayat Bukhari. Ada dua macam akhir kehidupan yang diperoleh oleh manusia, yaitu husnul khatimah atau su'ul khatimah. Husnul khatimah biasanya diperoleh oleh mereka yang istiqomah dalam keimanan dan akidahnya yang kuat, tidak lalai dalam beribadah, selalu mengerjakan kebenaran dan menaati perintah Allah dengan risiko apapun. Mereka senantiasa memaksa diri meninggalkan sekecil apapun yang mengarah pada murka Allah. Sebaliknya, su'ul khatimah biasanya diperoleh oleh mereka yang selalu mengerjakan amalan buruk dan menyembah Allah, menuruti hawa syahwat, dan juga mengagungkan dunia. Bahkan perbuatannya tidak hanya merusak dirinya, tetapi juga orang lain dan agama. Seperti ini memiliki teman-teman yang buruk beserta lingkungan yang buruk pula, maka kematian akan menjumpainya dengan rasa sakit yang berlipat-lipat sebab kemarahan malaikat maut kepadanya. Gambaran alam kubur. Meskipun para ulama berselisih pendapat tentang siksa kubur, namun banyak ayat Al-Quran yang menggambarkan tentang keberadaannya.
Itu pula dengan hadis-hadis yang diriwayatkan dari Rasulullah. Di antara ayat Allah yang membahas tentang ini adalah surat Al-An'am ayat 93. Langkah dahsyatnya sekiranya kamu melihat di waktu orang-orang yang zalim berada dalam tekanan sakaratul maut, sedang para malaikat memukul dengan tangannya sambil berkata, keluarkanlah nyawamu. Di hari ini kamu dibalas dengan siksa yang sangat menghinakan karena kamu selalu mengatakan terhadap Allah perkataan yang tidak benar dan karena kamu selalu bongkar diri terhadap ayat-ayatnya. Al-Anfal ayat 50, Allah berfirman, kalau kamu melihat ketika para malaikat mencabut jiwa orang kafir seraya memukul muka dan belakang mereka dan berkata, rasakanlah olehmu siksa neraka yang membakar, tentu kamu akan merasa ngeri. Jenazah diletakkan di dalam kubur, maka kubur akan menghimpit dan menjepit dirinya, tak seorang pun yang bisa selamat darinya. Di mana disebutkan dalam hadis, inilah yang membuat arsy bergerak. Pintu-pintu langit dibuka dan disaksikan oleh 70.000 malaikat. Sungguh ia dihimpit dan dijepit dalam kubur, akan tetapi kemudian dibebaskan. Dimaksud dengan yang dibebaskan dari penyempitan adalah mereka yang soleh. Dan Rasulullah bersabda, jika kita selesai melaksanakan tasyahud akhir, mintalah perlindungan kepada Allah dari 4 hal, siksa neraka, siksa kubur, pangan ketika hidup dan mati, serta kejelakan Al-Masihil Dajjal. Dalam sebuah hadis yang panjang diriwayatkan oleh Imam Ahmad bahwa Rasulullah SAW mengantar jenazah seorang sahabat ke liang kubur, lalu beliau meminta agar kami berdoa agar terhindar dari siksa kubur. Rasulullah berkata, bagi seorang hamba yang hanya mengharapkan kehidupan akhirat, maka kematiannya akan mudah seperti air yang mengalir, maka nyawa tersebut diberi kafan dan wewangian dari surga yang harum. Orang yang beriman itu dikembalikan ke kubur dan dapat menjawab pertanyaan malaikat, yakni siapa Tuhanmu, apa agamamu, siapa nabimu, apa kitabmu, kemana arah kiblatmu, dan siapa saudaramu. Orang mukmin menjawab keduanya, Tuhanku adalah Allah yang Maha Esa, tiada sekutu baginya, Islam agamaku, Muhammad nabiku, ia penutup para nabi, Ka'bah adalah kiblatku, orang-orang mukmin adalah saudaraku, Al-Quran adalah imamku, sunnah Rasul adalah jalan hidupku. Aku membaca kitabullah dan beriman serta membenarkannya. Sementara itu, orang yang ingkar kepada Allah semasa di dunia akan mendapatkan azab sebagaimana janji Allah dalam ayat-ayatnya. Salah satu surah yang membahas tentang ini adalah surah At-Tur ayat 45-47, yang artinya, maka biarkanlah mereka hingga mereka menemui hari yang dijanjikan kepada mereka, yang pada hari itu mereka dibinasakan, yaitu hari ketika tidak berguna bagi mereka sedikit pun tipu daya mereka, dan mereka tidak ditolong. Dan sesungguhnya untuk orang-orang yang zalim ada azab selain daripada itu, tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahui. Oleh sebab itu Ananda, marilah kita senantiasa takut akan datangnya kematian, waspada akan kedatangannya sehingga kita akan selalu bersungguh-sungguh dalam beramal dan berbuat kebaikan. Kematian adalah sesuatu yang pasti, maka tidak ada jalan lain bagi kita selain meningkatkan ketakwaan kepada Allah, menjauhi larangannya dan selalu menjaga perbuatan kita agar tidak tergelincir dalam kemaksiatan. Demikianlah bagian pertama dari penjelasan mengenai iman kepada hari kiamat. Semoga semua Ananda sudah memahaminya dengan baik dan benar, serta mengamalkan segala kebaikan yang ada di dalamnya. Sampai bertemu pada video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.